Kamu itu ayat dari Yesus mengatakan aku Tuhan, sembah aku balik ke Kristen. Saya bilang tidak ada itu. Saudara, berikan tepuk tangan dulu ya. Berarti kita akan melihat satu jiwa bertambah ikut Yesus. Kan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Tadi saya nonton satu video. Dalam video tersebut Ustadz Nababan ya, dia sedang bicara kepada beberapa orang yang ada di satu rumah. Dalam pembicaraan tersebut ia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Yang seheran, yang ada di situ orang-orang berkerudung. Ya, saya juga nggak tahu apa motivasinya, apa tujuannya, kok dia menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk melayani orang-orang berkerudung. Apakah di antara mereka ini ada yang Kristen, atau memang dengan sengaja si Ustadz Nababan ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membangun keimanan orang-orang yang berkerudung tadi ya. Jadi saya kurang tahu apa motivasinya si Ustadz Nababan ini sehingga dia menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk berceramah kepada orang-orang yang berkerudung yang kemungkinan orang Islam lah. Karena di Indonesia ini sudah jelas kalau berkerudung itu orang Islam kan gitu. Itu budaya yang kita pahami kan. Walaupun memang bisa aja orang siapa aja ya pakai kerudung, tapi budaya Indonesia memang orang yang pakai kerudung itu selalu orang Islam. Iya. Yang menarik di sini ialah di mana Ustadz Nababan ini mengatakan kalau ada di Alkitab ya, Tuhan langsung yang ngomong ya, Yesus langsung yang ngomong, akulah Allah gitu ya. Dia katakan dia mau masuk Kristen ya. Luar biasa. Kita lihat cuplikannya nih ya. Di Injil itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus. Jadi harus tahu kalian itu. Gitu kan? Nggak ada ayat. Saya tantang itu pendeta. Kalau ada di Injil kamu itu ayat dari Yesus mengatakan aku Tuhan, sembah aku balik ke Kristen. Saya bilang, tidak ada itu. Saudara, berikan tepuk tangan dulu ya. Berarti kita akan melihat satu jiwa bertambah ikut Yesus. Ustadz Nababan harus konsisten, harus benar-benar ya melakukan apa yang dia sudah janjikan. Kalau ada di Alkitab yang mengatakan akulah Tuhan, Yesus mengatakan akulah Allah ya, itu konsekuensinya dia siap untuk masuk Kristen atau kembali ke Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, saya sampaikan kepada Pak Nababan ini jangan sampai ingkar janji. Jangan sampai ingkar janji ya. Harus benar-benar menepati janji. Karena seorang ustadz itu nggak boleh bohong lah, nggak boleh dusta ya. Harus tepat janji ya. Yang ketiga, jangan ngeles nanti. Jangan ngeles ya, karena kita sesuai konteks. Ya, sesuai konteks. Jadi ada kontekstual, tekstual. Jadi kita sesuai konteksnya menjelaskan ini. Jadi tidak ada di sini tafsir yang asal-asalan karena sesuai konteks. Oleh sebab itu jangan nanti ngeles. Oh, kan bukan Yesus yang langsung ngomong waktu dia ada bersama muridnya secara fisik. Jangan begitu ya. Itu namanya udah mulai ngeles. Itu bukan menunjukkan seorang teolog, tidak lagi menunjukkan seorang
seorang intelektual ya. Kalau seorang intelektual, seorang teolog ya harus mengakui cara-cara untuk menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu sesuai konteks atau asbabun nuzulnya gitu loh. Iya kan? Nah, jadi saya akan bacakan, memang banyak ayat-ayatnya di sini. Tapi sebisa saya bacakan. Maksudnya jangan panjang-panjang waktunya ya. Kalau nanti saya bacakan semua, ya ini nggak bisa selesai mungkin 1 jam kan begitu. Ya, saya akan baca ya. Satu ayat ya. Ini di Wahyu 21 ya. Ini jelas sekali. Ya, jelas sekali di sini. Ini berbicara tentang Yesus, ya kan? Nah, ini berbicara tentang Yesus ya. Kalau kita baca ayat 1, 2 dan terus ayat 3 ya. Terus ya. Kita baca ayat 4. Saudara pasti tahu ya, ini bicara tentang Yesus. Kita baca ya, mulai ayat yang ke 6 saja ya. Mulai 6. Nanti di rumah Anda bisa baca ya. Baik yang bukan beragama Kristen, kalau Anda punya Android, maksud saya punya gadget atau HP, ya lihat aja ya. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ini yang ngomong Yesus loh ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya kan? Yang awal dan yang akhir. Ya, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, ini Alfa dan Omega ini ya tak berawal tak berakhir ya. Tetapi kalau ini mengacu kepada fisik, yang awal dan yang akhir ya. Kalau mengacu ke roh, tak berawal dan tak berakhir. Ini sudah jelas ya, siapa yang awal dan yang akhir. Semuanya belum ada, dia yang awal ya, sampai dia yang akhir, semuanya belum ada. Atau yang tak berawal tak berakhir, kalau bukan dia Tuhan ya. Terus tantangan Pak Nababan, dia mengatakan kalau ada yang Yesus mengatakan akulah Allah gitu ya. Dia mau katanya untuk jadi Kristen ya. Ayat 7. Barang siapa menang, kata Yesus, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wah, ya kan? Yesus ngomong loh. Ya. Siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Maksudnya memperoleh semua yang ada di kerajaan sorga ya. Dan lebih dari itu, dia katakan, aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi anakku. Wah, ini sudah jelas. Mau dipungkiri seperti apa lagi, mau ngeles seperti apa lagi ya. Memang ya banyak orang yang mungkin baca ayat ini sepintas ataupun gak baca sehingga tersembunyi. Dan saya yakin banyak ayat-ayat yang seperti ini artinya gitu loh. Tetapi kan kita harus terus membaca dan menggali, membaca dan menggali. Karena tadi Pak Ustadz Baban mengatakan kalau ada ya di Alkitab Yesus mengatakan aku Allah, ya, aku mau masuk Kristen katanya. Ya, ini ada, ya. Terus yang mirip-mirip ini saya bacakan ya, yang mirip-mirip ya. Yohanes pasal 4, saya akan bacakan ya, supaya kita bisa lihat di sini. Ya, Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan
segala sesuatu kepada kami, ya. Nah, jadi ini perempuan Samaria ini ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya, ya. Sehingga dia bilang, "Iya betul, kau belum punya suami, tapi 5 kan? Yang kau simpan laki-laki kan?" Hah? Baru di situ dia sadar, baru dia ingat, karena dia pernah dapat pelajaran, nanti kalau Mesias itu datang, Kristus itu datang, dia akan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Nah, terus apa jawaban Yesus di ayat 26? Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kan ini Yesus ngaku sendiri, akulah Mesias itu. Aku Mesias itu. Bagi kita, bagi orang Yahudi, kalau dikatakan Mesias, itu bagi kita nggak bingung. Itu mengacu kepada Tuhan yang datang sebagai juru selamat. Ya. Kita nggak bingung. Ya. Jadi di sini jelas ya, Yesus bilang, Yohanes 4 ayat 26, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Artinya begini, Yesus mau ngomongin, akulah Mesias, akulah Kristus itu. Sehingga perempuan Samaria ini langsung dia pergi ke kampungnya, dia ceritakan kepada semua orang yang di kampungnya bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias, sudah bertemu dengan Kristus sang juru selamat itu, dan orang sekampung itu banyak yang ikut Tuhan Yesus, ya. Jadi ayat yang lain saya akan bacakan, ya. Ayat ini memang ayat ini bagi orang-orang yang kayak Ustadz Nababan ini ngeles, tetapi bagi kita sih nggak bingung kita, ya. Ya, Yohanes 20 ya ayat 28. Kalau tadi sudah jelas itu langsung Yesus loh, akulah Allah, ya. Ini Yohanes 20 ya. Ayat 28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas bilang gini loh. Ya. "Engkaulah Tuhanku, engkaulah Allahku," gitu. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ya, dia ngomong begitu. Ceritanya ya, singkatnya ini ya. Yesus pernah menampakkan diri di ruang tertutup, ya. Tidak ada jendela terbuka, pintu terbuka, semua ditutup. Murid-muridnya di sana sedang berkumpul, Yesus menampakkan diri. Artinya angin pun susah masuk, tapi Yesus bisa masuk. Itulah membuktikan dia Tuhan menurut saya. Setelah itu ya Yesus menghilang dan murid-muridnya bercerita dengan Thomas, tadi kami ketemu Tuhan datang. Tapi Thomas nggak percaya. Dia bilang, "Kalau dia datang nanti kucucukkan jariku." Beberapa hari kemudian mereka kumpul lagi. Yesus datang. Disitulah Thomas kaget. Kaget, maksudnya di sini kaget itu bukan kaget lata, ya. Terkagum-kagum lagi tuh. Kaget sama terkagum-kagum gimana ya? Wah, terkagum-kagum ya. Karena ini biasanya orang-orang yang nggak percaya dibilang, "Oh itu karena tiba-tiba jadi kaget," gitu ya. Padahal bukan, ya. Di sini kan Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Kan berarti begini, Yesus bilang, karena kau lihat aku, kau percaya kan? Aku Tuhan, aku Allah, karena kau udah lihat. Gitu loh. Ya, makanya dia bilang di sini, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi saya ya bisa cari ayat-ayat lain lagi. Ya, cari ayat-ayat lain lagi. Ya, untuk membuktikan Yesus itu betul-betul Tuhan Allah juru selamat, ya. Tetapi saya yakin dengan 3 ayat ini harusnya sudah cukup membuktikan bahwa Yesus Tuhan kepada Pak Ustadz Nababan, dan Pak Ustadz Nababan jangan ngeles, ya. Harus konsisten, harus masuk Kristen. Ya, kalau yang 2 ayat ini mungkin bisa
Pak Nababan ngeles, oh itu karena Thomas ngomong duluan begini. Di Wahyu 21 tadi, ayat 7, itu langsung Tuhan yang bicara. Oke, Pak Nababan, kita tunggu ya. Kita tunggu. Ya, kita tunggu kapan baptisannya. Oke, kita doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Pak Ustadz Nababan sudah mendengar bahwa ada di Alkitab yang langsung Yesus sendiri mengatakan, akulah Allah itu. Urapi dia supaya dia boleh punya keberanian untuk menepati janjinya. Dia tidak takut dengan siapapun. Dia tidak takut dikatakan orang murtad lah apalah. Berikan keberanian untuk dia menepati janjinya. Semua pemirsa yang ada di YouTube ini Tuhan berkati. Biar ini juga menjadi edukasi bagi mereka. Dan terlebih terusus berkati juga penginjilan-penginjilan kami. Khususnya rencana ada ke Mentawai dan juga pelayanan ke daerah Nias. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.